Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, yakni bulan bagi sebagian masyarakat kita dan masyarakat dunia mengatakan bahawa bulan Rabiul Awal ini adalah bulannya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak di antara sebagian daripada umat muslim di dunia ini, terutama di Indonesia, meyakini bahawa Nabi lahir di bulan Rabiul Awal ini tanggal 12. Nah, ada yang unik di Indonesia ini khususnya. Banyak yang membid'ahkan, banyak yang melarang merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak juga yang pro. Pro artinya yang tidak boleh kita melakukan amal-amal, tidak boleh kita melakukan ritual-ritual yang berkaitan terhadap agama ini. Karena dengan alasan bahawa agama ini adalah telah sempurna, sebagaimana Allah SWT mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam haji wada di Arafah, Allah mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Dalam surat Al-Maidah ayat 3, bahawa kata Allah SWT, hari ini telah aku sempurnakan agamamu bagimu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku redai Islam ini sebagai agama bagimu. Yang patut kita catat di dalam surat Al-Maidah ayat 3 ini, bahawa yang kita harus ketahui ada yang pertama, bahawa Allah telah sempurnakan agama ini dengan sesempurna-sempurnanya. Kecuali kata Umar bin Khattab, tidak ada yang sempurna kecuali akan mengurangi kelemahan-kelemahan, akan ada pengurangan di akhir-akhirnya nanti. Kemudian yang kedua, kata Allah SWT yang kita ambil dalam surat Al-Maidah ayat 3 ini adalah Allah SWT telah cukupkan agama ini dengan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah agama ini telah Allah redai sebagai agama yang terakhir, yang kita meyakini bahawa agama ini adalah agama yang benar, ya, dan la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan terhadap agama ini. Dan yang perlu kita ketahui juga bahawa kalau kita melakukan sesuatu hal dalam ritual agama kita ini, maka kita harus menilik dalil. Dalam surat Al-Maidah ayat 31, Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah, ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah SWT, kalau kamu mencintai Allah SWT, ya, Allah berpesan kepada kita semua, kalau kamu, kita ini, bapa ibu, teman-teman semua, mencintai Allah SWT, fattabi'uni, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ada dua konsekuensi yang kita dapatkan? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Jadi terserah kita sebagai orang yang beriman, orang yang muslim, apakah kita akan melakukan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini atau tidak, terserah kepada hati-hati kita. Kalau saya pribadi masih dalam posisi tengah-tengah. Artinya yang melakukan silakan, tidak melakukan juga silakan. Yang penting wa'tasimu bihablillah
wala tafarraqu. Kita harus berpegang kepada tali Allah dan jangan cerai berai karena hal-hal yang menyangkut fikih ini. Teman-teman yang merayakan Maulid Nabi, silakan merayakan Maulid Nabi, tapi ingat kata Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah ada suri tauladan, telah ada contoh pada diri Nabi SAW, suri tauladan yang patut kita patuhi, yang patut kita contoh. Apa contoh dari Nabi SAW? Nabi tidak pernah meninggalkan solat. Nabi tidak pernah meninggalkan solat qobliyah subuh. Nabi tidak pernah meninggalkan solat witir. Nabi tidak pernah meninggalkan solat qiyamul lail. Lalu ketika kita merayakan Maulid Nabi, apa tujuan akhir daripada perayaan ini? Yakni kita meniru cara Nabi dalam kehidupan ini, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, agar kita juga mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Kembali, mudah-mudahan sedikit pelajaran ini menjadi penyadaran bagi diri kita sendiri, bagaimana kita menghadapi agama ini dengan bijaksana, bagaimana kita menghadapi agama ini dengan lebih wise lagi. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.